Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami tentang ikhlas dan juga faedah-faedahnya, maka kita harus menjaga keikhlasan ini. Karena ikhlas perlu perjuangan dan menjaga keikhlasan juga perlu perjuangan yang lebih, ya. Maka segala penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang bisa menghancurkan keikhlasan kita atau mengotori keikhlasan kita, maka kita harus hindari. Di antara penyakit yang paling berbahaya yang bisa merusak keikhlasan kita adalah dua penyakit besar, yaitu riya dan ujub. Dan semacam dengan riya adalah sum'ah, yaitu riya, sum'ah, dan ujub. Inilah dua penyakit yang berbahaya. Dan dua penyakit ini bukan menimpa orang-orang yang tidak soleh, yang tukang maksiat, tetapi justru dua penyakit ini menyerang orang-orang yang soleh, yang memiliki kelebihan dalam amal soleh, yang rajin bersedekah, yang rajin sholat, yang rajin berdakwah, yang rajin ikut pengajian. Justru mereka ini adalah orang-orang yang rawan terkena penyakit ujub dan riya, ya. Karena kalau pelaku maksiat, apa yang mau dia riakan, apa yang mau dia ujubkan dari maksiat yang dia lakukan. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah, apa maksudnya riya dan sum'ah? Riya diambil dari kata ru'yah, yaitu melihat. Ru'yah itu ro'a, melihat, ru'yah. Kemudian dijadikan fi'il muta'addi, yaitu memerlukan objek, dua, menjadi ro'a yura'i riya'an, artinya memperlihatkan. Tadinya melihat jadi memperlihatkan. Jadi riya itu artinya memperlihatkan. Memperlihatkan amal soleh kepada orang lain. Dan kata-kata riya dalam Al-Quran banyak, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bataran wari'a'an nas, ya. Bataran wari'a'an nas, yaitu yang keluar seperti orang kafir yang keluar ketika berperang dalam kondisi sombong dan riya. Bataran wari'a'an nas, sombong dan riya. Demikian juga kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas, seperti orang yang berinfak karena riya. Jadi Allah menyebutkan kata riya. Demikian juga Allah sebutkan dalam bentuk fi'il mudhari, yura'unan nasa. Allah menyebut tentang orang-orang munafik yang mereka kalau salat mereka yura'un, mereka riya. Demikian juga fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang-orang salat yang mereka dalam salat mereka dan mereka melakukan riya. Riya adalah memperlihatkan amalan. Mirip dengan sum'ah. Sum'ah artinya memperdengarkan amalan. Jadi kalau riya dengan memperlihatkan amalan dia dengan agar penglihatan, adapun sum'ah memperkenalkan amalannya kepada orang lain dengan mendengarkan. Kata Nabi SAW, man samma Allahu bih, barang siapa yang dengarkan amalannya karena ingin dipuji, maka Allah akan bongkar niat buruknya tersebut pada hari kiamat kelak. Contoh seorang dia bersedekah kemudian dia cerita, saya kemarin bersedekah di sana, saya bersedekah di sini, namanya sum'ah. Dia sholat malam, dia cerita, saya sholat malam sana, saya bangun jam sekian, dalam rangka untuk dipuji. Ya, ini disebut dengan sum'ah. Ya, dua ini adalah satu bab, satu pembahasan, sama-sama ingin agar orang tahu amal yang dia lakukan. Dan riya ini adalah dosa besar, ya, dan sangat berbahaya, karena Rasulullah SAW menamakannya dengan syirik. Terkadang Rasulullah SAW menamakannya dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Terkadang Rasulullah SAW mengatakan syirkus sarair, itu syirik yang tersembunyi. Dan riya ini lebih berbahaya daripada fitnahnya Dajjal. Karena bisa demikian, satu hari para sahabat sedang berkumpul, mereka sedang berbicara tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang sangat berbahaya yang muncul di akhir zaman, yang bisa menurunkan hujan dari langit dan bisa menumbuhkan tanah yang tandus, dan luar biasa kesaktian Dajjal. Maka Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatid Dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, yaitu adalah syirkul khafi, syirik yang samar. Apa maksudnya syirik yang samar? Ternyata riya. Kemudian Rasulullah contohkan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Seorang berdiri kemudian dia salat, dia bagus-bagusin salatnya, dia indah-indahkan salatnya karena dia tahu ada orang sedang perhatikan dia salat. Ini contoh, ini namanya syirkul khafi, syirik yang tidak terlihat. Seorang yang memandang orang ini, dia menyangka orang ini ikhlas, ya. Tapi Allah Maha tahu karena riya tersebut tersembunyi, tidak nampak. Tapi Allah tahu dia sedang riya. Ya, ini syirik yang sangat berbahaya dan lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Kenapa lebih berbahaya dari fitnah Dajjal? Kata para ulama, karena fitnah Dajjal hanya muncul di akhir zaman. Adapun riya muncul setiap saat, bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Riya. Dajjal muncul di akhir zaman. Kita belum tentu mendapati fitnah Dajjal. Mungkin kita meninggal sebelum Dajjal muncul. Tetapi kalau riya, kita bisa menghadapi penyakit riya setiap saat. Ya. Yang kedua, kalau fitnah Dajjal, insya Allah orang beriman, kalau orang beriman maka bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Ya.
Tetapi kalau riya justru terkadang menyerang atau seringnya menyerang orang-orang beriman. Dan bahkan bisa jadi seorang tidak sadar bahwa dirinya dalam kondisi riya, dia menyangka bahwasanya amal dia banyak, ternyata tidak ada nilainya sama sekali. Ya, ini karena saking halusnya riya tersebut. Perhatikan bagaimana buruk perumpamaan riya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 264, kata Allah, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. "Wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir." Tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Famathaluhu, perumpamaan orang yang riya itu berinfak karena riya seperti apa? Kamathali safwanin alaihi turab. Seperti batu yang licin, yang halus, tapi di atasnya ada pasir. Ya, ada tanah di atasnya. Fa asabahu wabilun, tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang deras. Fatarakahu salda, maka hilang semua tanah yang ada di atas batu tersebut, yang tersisa hanyalah batu yang licin. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, ya, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Ini perumpamaan yang luar biasa. Maksudnya apa? Ibnu Katsir menjelaskan, ya, bahwasanya orang yang melakukan riya, dia pada hakikatnya adalah amalnya tidak diterima, seperti batu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kalau menumbuhkan tanaman butuh dengan tanah. Tetapi orang kalau lihat dari luar, dia lihat batu tersebut ada tanah di atasnya. Orang-orang menyangka ini tanah yang subur, mudah ditanami dengan tanaman. Ternyata tidak, tanah itu hanya berada di atas batu yang halus. Buktinya ketika terkena hujan, maka hilanglah semua pasir tersebut, tanah tersebut, yang tersisa hanyalah batu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Maka demikianlah orang-orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalan dia subur, mudah menumbuhkan pahala. Orang pun lihat seperti itu. Orang lihat, Masya Allah orang ini, Masya Allah. Ternyata kosong, tidak ada isinya sama sekali. Ya, dia terpedaya dan orang-orang juga terpedaya. Ini makanya bahayanya riya, ya. Syirik yang samar, bisa jadi pelakunya tidak sadar. Demikian juga orang-orang sekiranya tidak sadar, menyangka dia orang soleh, menyangka amalannya banyak, menyangka pahalanya banyak, ternyata seperti batu yang licin, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan sama sekali. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab.